Jika saja patah hati bisa diabadikan dalam sebuah museum, maka Kirana akan memiliki sebuah diorama yang paling megah. Diorama itu akan berlatar kota Surabaya di kala senja, dengan lampu-lampu jembatan Suramadu yang berkelip di kejauhan seperti barisan berlian yang dingin. Di tengah diorama itu akan berdiri replika dirinya yang terbuat dari kaca rapuh, menatap kosong ke seberang meja sebuah kafe di atap Tunjungan Plaza. Di kursi yang kosong di hadapannya akan ada sebuah gema, sebuah bayangan dari pria yang selama 7 tahun telah menjadi pusat orbit dunianya. Di bawah diorama itu akan terukir sebuah plakat sederhana. Kirana, 29 tahun, kehilangan seluruh semesta dalam satu malam. Tapi patah hati tidak memiliki museum. Ia hanya memiliki ruang-ruang kosong di dalam dada, koridor-koridor sepi di dalam pikiran yang terus memutar ulang kenangan yang sama. Ia adalah hantu yang tidak terlihat, namun bebannya lebih berat dari benda apapun di dunia. Dan malam ini, di tengah riuhnya kota pahlawan yang tak pernah lelah, Kirana merasa seperti sedang dikubur hidup-hidup oleh beban itu. 7 tahun, 2555 hari, seluruhnya terhapus dalam satu tarikan napas. Lainnya, seperti jejak di pasir yang disapu ombak Selat Madura. Kisah ini bukanlah tentang bagaimana ia jatuh cinta. Kisah ini adalah tentang bagaimana ia belajar untuk bangkit setelah cinta itu sendiri menghancurkannya hingga menjadi debu. 7 tahun yang lalu, Kirana adalah seorang gadis yang berbeda. Matanya masih memancarkan kilau optimisme yang belum tergores oleh kekecewaan. Ia adalah seorang mahasiswi tingkat akhir di jurusan desain komunikasi visual, penuh dengan ide-ide cemerlang dan semangat yang meluap-luap. Saat itulah Arga masuk ke dalam hidupnya. Bukan dengan sebuah ledakan, tetapi lebih seperti sebuah melodi yang indah dan menenangkan. Arga Wijoyo adalah seniornya di fakultas yang berbeda, arsitektur. Ia adalah bintang di kampusnya, cerdas, karismatik, dengan senyum yang bisa membuat para gadis lupa cara bernapas. Ia bukan tip pria yang populer karena ketampanannya semata, tetapi karena visinya. Arga adalah seorang pemimpin. Di saat teman-temannya yang lain sibuk dengan tugas kuliah, Arga sudah berbicara tentang membangun sebuah firma arsitektur yang akan mengubah wajah Surabaya, tentang menciptakan ruang-ruang yang humanis dan berkelanjutan. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah pameran tugas akhir. Kirana sedang menjaga stand karyanya, sebuah kampanye branding untuk sebuah kedai kopi fiktif. Arga datang, menatap karyanya lama, lalu menatap Kirana dengan tatapan yang seolah melihat menembus lapisan terluar dirinya. "Kamu punya mata yang luar biasa untuk detail," kata Arga saat itu. Suaranya dalam dan berwibawa. "Setiap elemen di sini punya cerita. Kamu bukan hanya mendesain, kamu membangun sebuah dunia." Ujian itu adalah kunci yang membuka pintu hati Kirana. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat karyanya persis seperti apa yang ia rasakan saat membuatnya. Sejak hari itu, dunia mereka mulai bertaut. Percakapan mereka mengalir dari desain ke filosofi, dari seni ke mimpi. Arga akan bercerita tentang gedung-gedung pencakar langit yang ingin ia bangun, dan Kirana akan mendengarkan. Matanya berbinar, menambahkan ide-ide visual yang brilian ke dalam mimpi-mimpi Arga. Mereka adalah pasangan yang sempurna di atas kertas. Dua jiwa kreatif yang saling mengisi. Setelah lulus, mereka memutuskan untuk membangun mimpi itu bersama. Arga, dengan keberanian yang nekat, menolak tawaran bekerja di firma-firma besar. Ia ingin membangun kerajaannya sendiri dari nol. Dan Kirana, yang baru saja menerima tawaran pekerjaan di sebuah agensi periklanan ternama, tanpa ragu melepaskan kesempatan itu. "Aku percaya padamu, Ga," bisik Kirana suatu malam saat mereka duduk di atap kos-kosan Arga, menatap lampu-lampu kota. "Aku akan ada di sini, bersamamu, dari batu bata pertama hingga puncak menara tertinggi." Arga memeluknya erat. "Kamu adalah fondasiku, Kirana. Tanpamu, semua ini hanya akan menjadi gambar di atas kertas." Dan Kirana percaya. Ia percaya dengan sepenuh hatinya. Ia tidak tahu bahwa dalam sebuah bangunan, fondasi adalah bagian yang selalu terkubur paling dalam, tak terlihat, dan seringkali dilupakan keberadaannya. Tahun-tahun pertama adalah perjuangan yang heroik. Mereka menyewa sebuah ruko kecil yang sempit dan panas di daerah Ngagal. Lantai bawah menjadi kantor firma Arga Wijaya Cipta, dan lantai atas menjadi tempat tinggal mereka yang seadanya. Arga adalah otaknya, sang arsitek jenius yang menggambar siang dan malam. Kirana adalah segalanya. Ia adalah desainer grafis yang membuat logo dan portofolio firma. Ia adalah manajer keuangan yang memutar otak agar uang mereka cukup hingga akhir
Bulan, ia adalah petugas humas yang mendekati klin-klin kecil. Ia bahkan adalah petugas kebersihan yang memastikan kantor mereka selalu tampak profesional. Seluruh gaji pertamanya sebagai desainer lepas ia gunakan untuk membeli 2 unit komputer bekas agar mereka bisa bekerja saat Arga butuh buku-buku arsitektur. Impor yang mahal. Kirana rela menjual kalung emas peninggalan neneknya secara diam-diam saat Arga jatuh sakit karena kelelahan. Kirana tidak tidur selama 3 hari, merawatnya sambil tetap menyelesaikan revisi desain untuk klin. Setiap pengorbanan itu terasa ringan, karena setiap kali Arga berhasil memenangkan sebuah proyek kecil, entah itu desain renovasi sebuah ruko atau interior sebuah kafe, ia akan memeluk Kirana dan berkata, "Ini bukan kemenanganku, ini kemenangan kita." Kata kita itu adalah mantra sihir yang membuat semua kelelahan Kirana lenyap. Kata kita adalah bahan bakar yang membuatnya terus berlari, bahkan saat cadangan energinya sendiri sudah lama habis. Ia hidup di dalam gema kata-kata Arga, menenggelamkan identitasnya sendiri ke dalam visi besar kekasihnya. Teman-temannya mulai khawatir, kamu itu pacarnya atau karyawannya yang tidak dibayar. Sindirina, sahabatnya. Suatu ketika, Kirana hanya tertawa. Dua-duanya, mungkin. Tapi aku bahagia, Ring. Aku sedang membangun masa depan, perlahan tapi pasti. Arga Wijaya Cipta mulai dikenal, portofolio mereka yang unik dan visi Arga yang brilian mulai menarik perhatian klientan yang lebih besar. Dari ruko sempit di Ngagel, mereka pindah ke sebuah kantor yang modern dan luas di kawasan bisnis Darmo. Jumlah karyawan bertambah. Arga Wijoyo mulai menjadi nama yang diperhitungkan di dunia arsitektur Surabaya, dan seiring dengan naiknya Arga, Kirana mulai merasakan sebuah pergeseran. Kata kita mulai jarang terdengar, berganti dengan aku harus bertemu. Klien penting malam ini, aku sedang sibuk sekali. Presentasiku besok pagi, timku sedang mengerjakan revisi. Aku harus mengawasi mereka. Kirana, yang dulu adalah pusat dari segala keputusan, kini perlahan terpinggirkan. Perannya sebagai mitra pendiri yang tak resmi, kini tergantikan oleh para profesional yang digaji agar ia masih mendesain untuk firma, tetapi seringkali karyanya harus melalui persetujuan manajer kreatif yang baru. Janji makan malam sering dibatalkan. Percakapan mereka yang dulu penuh dengan mimpi, kini lebih sering diisi oleh keluhan Arga tentang betapa beratnya beban di pundaknya. Kirana mencoba mengerti, tentu saja Arga sibuk. Ia adalah seorang CEO sekarang, tanggung jawabnya besar. Jadi, Kirana semakin menarik diri ke belakang layar. Ia menjadi sistem pendukung yang tak terlihat. Ia memastikan apartemen Arga yang mewah selalu bersih, pakaiannya selalu rapi, dan makan malam selalu tersedia di meja. Meskipun sering kali berakhir dingin, karena Arga pulang lewat tengah malam, ia menjadi spesialis dalam penantian, menunggu telepon yang tak kunjung datang, menunggu pesan yang hanya dibalas dengan satu kata, menunggu perhatian yang hanya diberikan saat Arga sedang butuh sesuatu. Ia hidup dalam jeda, dalam spasi di antara kesibukan Arga. Dan di dalam jeda itu, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Puncak kesuksesan Arga datang dalam bentuk sebuah proyek raksasa. Ia memenangkan tender untuk merancang sebuah superblok prestisius di Surabaya Barat, sebuah proyek triliunan rupiah yang akan melambungkan namanya ke tingkat nasional. Berita itu dirayakan dengan sebuah pesta besar yang diadakan oleh pihak pengembang di sebuah hotel bintang 5. Kirana mempersiapkan diri dengan hati-hati untuk malam itu. Ini adalah malam kemenangan Arga, kemenangan mereka. Ia mengenakan gaun terbaiknya, sebuah gaun sutra berwarna biru malam yang ia beli khusus untuk acara ini. Ia ingin terlihat pantas berdiri di samping Arga. Namun, di pesta itu, untuk pertama kalinya Kirana merasa seperti orang asing di dunia kekasihnya sendiri. Arga, dalam setelan jas yang mahal, dikelilingi oleh para pengusaha, pejabat, dan sosialita, ia tampak begitu nyaman, begitu bersinar. Ia memperkenalkan Kirana kepada beberapa orang, tetapi dengan cara yang aneh. "Kenalkan, ini Kirana," ujarnya singkat, tanpa embel-embel pacar saya atau calon istri saya. Hanya nama sebuah label kosong. Sepanjang malam, Arga sibuk berjejaring, meninggalkan Kirana sendirian di sudut ruangan. Kirana mencoba tersenyum, mencoba terlihat baik-baik saja, tetapi hatinya terasa seperti diremas. Ia melihat cara Arga berbicara dengan putri dari pemilik perusahaan pengembang, seorang wanita cantik dan anggun bernama Laras. Tawa mereka terdengar begitu lepas, tatapan mata mereka begitu intens. Ada sebuah keakraban di antara mereka yang
membuat perut Kirana melilit saat pidato kemenangannya. Arga berdiri di atas panggung, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan. Ia berterima kasih kepada timnya, kepada klinnya, kepada orang tuanya. Ia berbicara tentang kerja keras, visi, dan dedikasinya. Namun, dari seluruh pidato 15 menit itu, tidak ada satupun kata atau kalimat yang ditujukan untuk Kirana. Namanya tidak disebut. Peranannya selama 7 tahun membangun dari nol, menjual perhiasan, tidak tidur berhari-hari seolah tidak pernah ada. Ia telah dihapus dari garis waktu sejarah Arga. Di tengah tepuk tangan yang meriah, Kirana berjalan keluar dari ballroom. Itu, udara malam Surabaya yang lembab terasa menampar wajahnya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan sebuah kekosongan yang luar biasa. Gelas kaca yang tadinya hanya retak, kini pecah berkeping-keping. Kirana mencoba berbicara dengan Arga malam itu, tetapi Arga pulang dalam keadaan setengah mabuk dan terlalu lelah. Keesokan harinya, ia sudah harus terbang ke Singapura untuk bertemu konsultan. Pembicaraan itu terus tertunda. Selama seminggu Arga pergi, Kirana hidup dalam limbo. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu sensitif, bahwa Arga hanya sedang stres, tetapi bukti-bukti sebaliknya terus bermunculan. Ia melihat unggahan Instagram Laras. Wanita dari pesta itu foto dirinya dan Arga sedang tertawa bersama di sebuah kafe dengan keterangan foto brainstorming with the master himself, so much fun. Foto itu diunggah beberapa minggu yang lalu, pada hari di mana Arga seharusnya makan malam dengannya, tetapi batal karena rapat mendadak. Hati Kirana terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Jadi ini rapatnya saat Arga kembali. Kirana sudah menyiapkan dirinya. Ia tidak akan marah-marah. Ia hanya butuh sebuah kejujuran. Mereka duduk di apartemen mewah Arga. Apartemen yang dulu mereka impikan bersama. Tetapi kini terasa seperti sebuah sangkar emas yang dingin. Aku melihat fotomu dengan Laras, kata Kirana. Suaranya tenang, nyaris tanpa emosi. Arga tampak terkejut sesaat, lalu wajahnya berubah menjadi kesal. Ayolah, Kirana, itu hanya urusan pekerjaan. Dia putri Klin terbesarku, aku harus menjaga hubungan baik. Hubungan baik atau hubungan spesial JL. Di SEK Kirana, ketenangannya mulai goyah, dan pidatomu di malam penganugerahan itu. Kenapa kamu tidak menyebutku sama sekali? Seolah-olah aku tidak pernah ada dalam perjuanganmu. Disinilah Arga menunjukkan wajah aslinya. Wajah yang lelah dengan drama. Wajah yang merasa berhak atas kesuksesannya sendiri. Dengar, Kirana, katanya dengan nada dingin yang belum pernah Kirana dengar sebelumnya. Aku menghargai semua yang telah kamu lakukan, sungguh, tapi jangan membuat seolah-olah aku berutang seluruh hidupku padamu. Aku bekerja keras untuk semua ini, aku yang tidak tidur, aku yang mengambil risiko. Kamu ada di sana untuk mendukung, dan aku berterima kasih. Tapi firma ini, kesuksesan ini, adalah hasil kerjaku. Setiap kata terasa seperti cambukan, jadi perannya hanya mendukung. 7 tahun hidupnya disederhanakan menjadi satu kata. Yang remeh itu. Dan soal Laras, lanjut Arga, kini dengan nada yang lebih defensif. Kita harus realistis. Aku sekarang berada di lingkaran yang berbeda. Aku harus berinteraksi dengan orang-orang seperti dia ini. Demi masa depan kita juga masa depan kita. Ulang Kirana, tawa getir lolos dari bibirnya. Masa depan yang seperti apa JL? Masa depan di mana aku harus terus menjadi bayanganmu? Menunggu sisa-sisa waktumu? Berpura-pura tidak melihat saat kamu meraih wanita lain demi pekerjaan kamu. Terlalu dramatis. Bentak Arga, kini amarahnya meledak. Aku lelah. Aku bekerja setengah mati di luar sana. Dan saat pulang, aku harus menghadapi kecurigaanmu. Mungkin kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu. Aku butuh fokus pada proyek ini. Waktu untuk sendiri? Bisik Kirana, matanya kini panas oleh air mata yang siap tumpah. Setelah semua yang kita lalui, hanya itu solusimu? Arga tidak menjawab. Ia hanya membuang muka, menatap gemerlap lampu kota dari jendela kacanya yang besar. Dan dalam keheningan yang memekakkan itu, Kirana akhirnya mengerti. Ia tidak sedang berbicara dengan Arga yang dulu, pemuda penuh mimpi yang ia cintai. Ia sedang berbicara dengan monster yang diciptakan oleh ambisi, seorang pria yang hatinya telah tertutup oleh gemerlap kesuksesan. Pria yang melihat pengorbanannya bukan sebagai cinta, tetapi sebagai beban. Malam itu, Kirana meninggalkan apartemen itu. Ia tidak membawa apa-apa selain tas tangannya dan hatinya yang hancur berkeping-keping.
Ia berjalan tanpa tujuan di jalanan Surabaya yang ramai, air matanya akhirnya tumpah, berbaur dengan polusi dan cahaya lampu jalanan. 7 tahun, sebuah garis waktu yang indah, kini telah dihapus oleh pemiliknya sendiri, dan Kirana, arsitek, dari hubungan mereka, kini kehilangan seluruh fondasi hidupnya. Beberapa bulan pertama setelah perpisahan itu, adalah sebuah kabut penderitaan. Kirana menumpang di apartemen kecil Rina, sahabatnya. Ia menghabiskan hari-harinya di kamar, menatap langit-langit, memutar ulang setiap kenangan, setiap janji, mencoba mencari tahu di mana letak kesalahannya. Ia kehilangan berat badan, kehilangan semangat, kehilangan warna. Surabaya, kota yang dulu terasa begitu hidup, kini tampak monokrom di matanya. Rina adalah malaikat penyelamatnya. Ia tidak banyak menasihati, ia hanya ada di sana, membawakan bubur. Saat Kirana tidak mau makan, memaksanya untuk mandi saat ia sudah 3 hari tidak beranjak dari tempat tidur, menemaninya menangis di tengah malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu harus keluar dari sini, Kirana," kata Rina suatu hari. Membuka tirai jendela dengan paksa, matahari masih terbit. Meskipun duniamu terasa kiamat, perlahan, Kirana mulai mencoba. Langkah pertamanya adalah yang paling sulit, membuka kembali laptopnya dan portofolio desainnya yang telah lama ia lupakan. Melihat karya-karyanya sendiri terasa aneh. Itu seperti melihat foto orang asing. Siapa gadis yang begitu bersemangat merancang logo-logo ini? Di mana ia sekarang? Ia mulai mengambil pekerjaan-pekerjaan kecil secara lepas. Awalnya terasa berat, kreativitasnya seolah terkuras habis oleh kesedihan, namun perlahan ia menemukan kembali ritmenya. Setiap proyek yang ia selesaikan, sekecil apapun, terasa seperti sebuah kemenangan kecil, sebuah bukti bahwa ia bisa berdiri sendiri, bahwa identitasnya tidak terikat pada nama Arga. Ia mulai menjelajahi kembali kotanya. Tetapi kali ini, dengan mata yang baru, sendirian, ia duduk berjam-jam di monumen kapal selam, menatap sungai Kalimas yang keruh, mencoba menemukan ketenangan dalam arusnya. Ia berjalan-jalan di kawasan kota tua, mengagumi arsitektur kolonial yang megah, bangunan-bangunan yang telah berdiri tegak melampaui berbagai zaman, menjadi saksi bisu dari jutaan kisah cinta dan patah hati. Di sanalah, di sebuah kedai kopi tua, yang tersembunyi di salah satu gang di Jalan Panggung, takdir mempertemukannya dengan Damar. Damar adalah pemilik kedai kopi itu, namanya Waktu, sebuah nama yang ironisnya sangat sesuai dengan kondisi Kirana. Damar bukanlah tipe pria yang akan membuatmu menoleh 2 kali di jalan. Ia tidak memiliki karisma yang meledak-ledak seperti Arga. Pesonanya terletak pada ketenangannya. Ia memiliki senyum yang tulus dan mata yang memancarkan kehangatan seorang pendengar yang baik. Kirana menjadi pelanggan tetap di kedai itu. Ia akan duduk di pojok, bekerja dengan laptopnya selama berjam-jam, hanya memesan secangkir kopi hitam. Damar sering memperhatikannya. Ia melihat kesedihan yang tersembunyi di balik tatapan mata gadis itu. Suatu sore, saat Kirana sedang menatap kosong keluar jendela, Damar datang ke mejanya membawa sepotong kue lapis Surabaya. "Ini, dari saya," katanya lembut. "Kelihatannya kamu butuh sedikit rasa manis hari ini." Kirana terkejut, tetapi ia tersenyum. Sebuah senyum pertama yang tulus, setelah berbulan-bulan. "Terima kasih." Percakapan pertama mereka pun dimulai. Damar tidak banyak bertanya, ia lebih banyak bercerita tentang kecintaannya pada kopi, tentang sejarah gedung tua yang menjadi kedainya, tentang impiannya untuk menciptakan sebuah ruang di mana orang bisa berhenti sejenak dari kejaran waktu. Perlahan, kedai Waktu menjadi tempat perlindungan bagi Kirana. Ia tidak hanya datang untuk bekerja, tetapi juga untuk berbicara dengan Damar. Persahabatan mereka tumbuh secara organik, tanpa paksaan. Damar adalah pendengar yang sabar. Kirana, untuk pertama kalinya, menceritakan kisahnya pada orang lain selain Rina. Ia menceritakan tentang Arga, tentang 7 tahun pengorbanannya, tentang malam di pesta itu. Damar mendengarkan dengan saksama. Saat Kirana selesai, matanya tampak berkaca-kaca. "Dia tidak pantas mendapatkanmu," bisik Damar. "Seseorang yang tidak bisa melihat berlian di tangannya sendiri adalah orang yang paling malang di dunia." Damar tidak pernah mencoba menjadi pahlawan. Ia tidak pernah menjelek-jelekkan Arga. Dia hanya memberikan validasi. Ia membuat Kirana merasa bahwa kesedihannya itu nyata dan perasaannya itu penting. Ia tidak mencoba memperbaiki Kirana, ia hanya menemaninya, membiarkannya menyembuhkan lukanya sendiri dengan kecepatannya sendiri. Damar menunjukkan pada Kirana sisi lain dari cinta. Cinta yang tidak menuntut,
tidak mengambil, tetapi memberi cinta yang hadir dalam hal-hal kecil. Secangkir kopi hangat di pagi hari, sebuah pesan singkat menanyakan sudah makan? Atau sekadar duduk diam menemaninya saat ia sedang tidak ingin bicara. Hati Kirana yang tadinya beku, perlahan mulai mencair. Ia mulai tertawa lagi, matanya mulai bersinar lagi. Ia bahkan mulai melukis lagi, bukan karena rasa sakit, tetapi karena inspirasi baru. Ia melukis suasana kedai waktu, melukis senyum tenang Damar, melukis harapan. 1 tahun berlalu, Kirana telah membangun kembali hidupnya. Ia kini memiliki agensi desainnya sendiri, berkantor di sebuah ruang kerja bersama yang kreatif. Klien-kliennya semakin banyak dan namanya mulai dikenal. Ia tidak lagi tinggal bersama Rina, tetapi menyewa sebuah pavilion kecil dengan taman di belakangnya. Ia telah menemukan kembali dirinya, versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Hubungannya dengan Damar telah bersemi menjadi sebuah cinta yang matang dan tenang. Damar telah resmi melamarnya beberapa minggu yang lalu. Bukan dengan cara yang dramatis, tetapi dengan cara yang sangat khas dirinya, di tengah kedai kopinya yang sepi. Setelah tutup dengan sebuah cincin sederhana dan sebuah janji untuk selalu menjadi tempatnya berpulang. Kirana menerimanya dengan air mata kebahagiaan. Namun, tepat saat Kirana merasa hidupnya akhirnya sempurna, masa lalu datang mengetuk pintunya. Suatu sore, saat ia sedang rapat dengan klien di kantornya, resepsionis memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin bertemu. Saat Kirana keluar ke lobi, dunianya seolah berhenti berputar. Di sana, berdiri Arga. Ia tampak berbeda, lebih kurus, lebih kuyuh. Kesombongan di matanya telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Setelan mahalnya tidak bisa menyembunyikan kerapuhan yang terpancar darinya. Kirana, panggilnya dengan suara serak. Kirana merasa seluruh udara di paru-parunya tersedot habis. Butuh 1 tahun penuh untuk membangun kembali tembok pertahanannya. Dan kini, pria ini berdiri di hadapannya, mengancam akan meruntuhkannya lagi. Aku sudah berpisah dengan Laras, kata Arga cepat, seolah itu adalah hal terpenting yang harus Kirana ketahui, dan aku akan bercerai dengannya. Ia bahkan tidak bisa menyebut nama istrinya. Aku salah, Kirana. Aku buta. Aku tersesat dalam ambisiku sendiri. Kesuksesan ini terasa hampa tanpamu. Setiap sudut kantor, setiap desain, semuanya mengingatkanku padamu. Aku sadar, kamulah fondasiku, dan aku telah menghancurkan fondasiku sendiri. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Kirana. Aku tahu aku tidak pantas, tapi beri aku 1 kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menebus setiap air matamu. Aku bersumpah. Air mata mengalir di pipi Arga, air mata yang tulus, dan inilah yang membuat hati Kirana tercabik-cabik. Melihat pria yang dulu begitu angkur, kini hancur dan memohon di hadapannya. Sebagian kecil dari dirinya, bagian yang masih menyimpan sisa-sisa cinta 7 tahun, merasa iba, merasa ingin memeluknya, dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, versi Kirana yang baru, versi yang telah ditempa oleh rasa sakit, dan disembuhkan oleh cinta yang tulus, mengambil alih. Ia menatap Arga, bukan dengan kebencian, tetapi dengan sebuah kedamaian yang menyedihkan. Sudah terlambat, Ga, bisik Kirana. Tidak ada kata terlambat untuk kita, seru Arga putus asa. Kirana menggeleng pelan. Bukan terlambat untuk kita, tapi terlambat untukmu. Kamu datang bukan karena kamu mencintaiku, tetapi karena kamu kehilangan sistem pendukungmu. Kamu datang karena kesuksesanmu terasa sepi. Kamu masih egois, Arga. Kamu hanya memikirkan apa yang kamu butuhkan. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dulu. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku akan menyeberangi lautan api jika kamu memintanya. Tapi orang itu sudah tidak ada. Kamu membunuhnya malam itu, di pesta itu, dan aku berterima kasih padamu untuk itu. Karena berkat kamu, aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Kirana mengangkat tangan kirinya, menunjukkan cincin sederhana yang melingkar di jari manisnya. Cincin dari Damar. Mata Arga terpaku pada cincin itu, dan bisa nalar. Ia melihat kehancuran total dari harapannya. Ia akhirnya mengerti, ia tidak hanya kehilangan seorang pacar, ia telah kehilangan sebuah kesempatan langka untuk dicintai dengan tulus tanpa syarat, dan kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Pernikahan Kirana dan Damar diadakan di sebuah taman, di kaki jembatan Suramadu, bukan di kala senja yang melankolis.
Tetapi di kala fajar, saat matahari pertama mulai menyingsing dari timur, mewarnai langit dengan gradasi merah muda dan emas, mereka mengucapkan janji suci mereka. Kirana menatap Damar, suaminya. Pria yang datang bukan sebagai badai yang memporak-porandakan, tetapi sebagai fajar yang menenangkan. Pria yang tidak menjanjikan istana di langit, tetapi membangun rumah yang hangat di bumi. Pria yang mencintainya bukan karena apa yang bisa ia lakukan untuknya, tetapi karena siapa dirinya. Ia akhirnya mengerti, cinta yang tak berbalas bukanlah sebuah kutukan, itu adalah sebuah pelajaran. Sebuah jalan memutar yang menyakitkan, yang sengaja Tuhan rancang agar ia bisa berhenti sejenak, melihat ke dalam dirinya sendiri, dan menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Itu adalah cara Tuhan untuk mengambil sesuatu yang baik darinya, agar ia bisa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang memang pantas ia dapatkan. Saat matahari terbit sepenuhnya, membanjiri mereka dengan cahayanya yang hangat, Kirana tersenyum. Diorama di Museum Patah Hatinya kini telah usang. Ia sedang membangun sebuah diorama baru, sebuah diorama tentang fajar, tentang harapan, dan tentang cinta yang datang untuk tinggal, bukan sebagai gemai yang hilang, tetapi sebagai melodi abadi yang akan menemaninya selamanya.